Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Noval Afif SAMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kewajiban jangka panjang. Hal ini menyangkut tentang hutang obligasi dan wesel bayar jangka panjang. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dimas Dika Pantama, NPM 2001020030, saya sendiri Ajeng Diang Reni, NPM 2001020047, serta yang terakhir ada Kurnia Desi Murtiningsi, NPM 2001020064. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu hutang obligasi. Hutang jangka panjang terdiri dari pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin di masa depan akibat kewajiban sekarang yang tidak dibayarkan dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Menurut mana yang lebih lama? Korporasi biasanya membutuhkan persetujuan dari Dewan Direktur dan pemegang saham sebelum obligasi dapat diterbitkan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan tersebut. Pada umumnya, hutang jangka panjang memiliki berbagai ketentuan atau pembatasan untuk melindungi baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Item-item yang sering kali dinyatakan dalam indentur atau perjanjian meliputi jumlah yang diotorisasi untuk diterbitkan, suku bunga, tanggal jatuh tempo, provisi penarikan, properti yang digadaikan sebagai jaminan yang berhubungan dengan asumsi hutang tambahan. Jika ketetapan ini berperan penting untuk memahami cara menyeluruh posisi keuangan dan hasil operasi, maka semua ini harus dijelaskan dalam laporan keuangan atau catatan yang menyertainya. Meskipun ketentuan ini kelihatannya memberi perlindungan yang memadai bagi pemegang hutang jangka panjang, namun memiliki banyak kerugian atau penderitaan di sisi pemegang obligasi. Hal ini jika dimasukkan ke dalam struktur modal. Penerbitan obligasi. Obligasi yang timbul dari suatu kontrak dikenal sebagai indentur obligasi, bond indentur, dan merupakan janji untuk membayar. Yang pertama, jumlah uang yang dibayarkan ditetapkan pada tanggal jatuh tempo ditambah bunga periodik pada tingkat tertentu atas jumlah yang jatuh tempo. Nilai nominal. Pembayaran bunga obligasi biasanya dilakukan secara setengah tahunan, meskipun suku bunga pada umumnya dinyatakan secara tahunan. Tujuan utama dari obligasi adalah untuk meminjam dalam jangka panjang apabila jumlah modal yang diperlukan terlalu besar untuk disediakan oleh satu pemberi pinjaman. Keseluruhan obligasi yang diterbitkan dapat dijual kepada bank investasi yang bertindak sebagai agen penjual dalam proses pemasaran obligasi. Dalam perjanjian seperti ini, bank investasi dapat menanggung keseluruhan penerbitan dengan menjamin sejumlah tertentu kepada perusahaan, sehingga memikul resiko penjualan obligasi pada harga berapapun yang dapat dicapai. Dalam hal ini, penanggungan perusahaan atau dapat menjual obligasi yang diterbitkan dengan komisi yang akan dikurangkan dari hasil penjualan tersebut. Selanjutnya, perusahaan penerbit juga dapat memiliki untuk menawar obligasi yang diterbitkan ke pihak swasta dengan menjual obligasi secara langsung ke institusi besar yang berupa institusi keuangan atau bukan tanpa bantuan dari perusahaan penanggung atau penjamin swasta. Jenis-jenis dan peringkat obligasi. Jenis obligasi terdapat 5 jenis. Yang pertama, obligasi berjaminan dan tanpa jaminan, didukung oleh janji dari beberapa orang penjamin. Obligasi hipotek dijamin oleh klaim atas real estate. Obligasi perwakilan kolateral dijamin oleh saham dan obligasi korporasi lain. Obligasi yang tidak didukung oleh jaminan disebut dengan obligasi tanpa jaminan. Obligasi debentur merupakan obligasi tanpa jaminan atau unsecured bond. Junk bond juga merupakan obligasi tanpa jaminan dan sangat beresiko sehingga harus membayar suku bunga yang lebih tinggi.
Obligasi berjangka, obligasi berseri, dan obligasi yang dapat ditebus. Terbitan obligasi jatuh tempo pada tanggal disebut obligasi berjangka, sementara terbitan yang jatuh tempo dengan serangkaian pembayaran angsuran disebut obligasi berseri. Obligasi yang jatuh tempo secara berseri sering digunakan oleh sekolah atau dinas kebersihan, kota praja, atau dinas perpajakan daerah yang menerima uang melalui retribusi khusus. Obligasi yang dapat ditebus memberikan kepadanya penerbitnya hak untuk menebus dan menarik obligasi itu sebelum jatuh tempo. Obligasi konvertibel, obligasi yang didukung komoditas dan dengan diskonto besar. Jika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas lain milik korporasi dalam jangka waktu tertentu setelah penerbitannya, maka obligasi ini disebut obligasi convertible atau convertible bonds. Dua jenis obligasi baru dapat dikembangkan dalam rangka menarik modal dalam pasar uang yang ketat: obligasi yang didukung komoditas dan obligasi dengan diskonto besar. Obligasi diskonto besar yang disebut obligasi debentur dengan bunga 0 atau zero interest debenture bond dijual pada diskonto yang memberikan total pembayaran bunga pada jatuh tempo kepada pembelinya. Yang keempat ada obligasi terdaftar dan obligasi atas unjuk atau kupon. Obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik adalah obligasi terdaftar dan mensyaratkan penyerahan sertifikat serta penerbitan sertifikat baru untuk menyelesaikan penjualan. Namun obligasi atas unjuk tidak dicatat atas nama pemilik dan tidak dapat ditransfer dari satu pemilik ke yang lainnya cukup dengan penyerahan. Yang terakhir adalah obligasi laba dan obligasi pendapatan. Obligasi laba atau income bond dapat memberikan bunga kecuali perusahaan penerbitnya meraih laba. Obligasi laba yang disebut demikian karena pembayaran bunga dari sumber pendapatan tertentu paling sering dikeluarkan oleh bandar udara, distrik sekolahan, otoritas jalan tol, dan lembaga pemerintah. Penilaian hutang obligasi, diskonto, dan premi. Harga jual obligasi ditetapkan oleh fenomena umum seperti penawaran dan permintaan dari pembeli serta penjual, resiko relatif, kondisi pasar, dan keadaan perekonomian. Masyarakat investasi menilai obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri dari yang pertama ada bunga dan yang kedua ada pokok. Jumlah obligasi yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas ini adalah suku bunga yang memberikan pengembalian atas investasi yang dapat diterima, yang sebanding dengan karakteristik resiko penerbitnya. Suku bunga ini ditetapkan oleh penerbit obligasi, dinyatakan sebagai persentase dari nominal yang disebut juga pari atau par value, jumlah pokok, principal amount, atau jumlah nilai jatuh tempo atau maturity values obligasi tersebut. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi berupa diskonto atau premi. Jika obligasi dijual lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka obligasi disebut dijual dengan premi. Suku bunga yang dihasilkan oleh pemegang obligasi disebut hasil efektif atau suku bunga pasar. Jika obligasi dijual lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka obligasi tersebut dijual dengan premi. Suku bunga akrual yang dihasilkan oleh pemegang obligasi disebut hasil efektif dan juga bunga pasar. Jika obligasi dijual dengan diskonto, maka hasil efektifnya lebih tinggi dari suku bunga yang ditetapkan. Maka sebaliknya, jika obligasi dijual pada premi, maka hasil efektifnya lebih rendah dari suku bunga yang ditetapkan. Pada saat obligasi beredar, harganya dipengaruhi oleh beberapa variabel, di mana sangat berpengaruh adalah suku bunga pasar
dengan harga obligasi. Obligasi yang diterbitkan pada nilai pari pada tanggal bunga. Apabila obligasi diterbitkan pada tanggal pembayaran bunga dengan nilai pari atau nilai nominal, maka tidak ada bunga akrual dan diskonto atau premi yang diakui. Maka perusahaan dengan mudah mencatat hasil kas dan nilai nominal obligasi tersebut. Obligasi yang diterbitkan dengan diskonto atau premi pada tanggal bunga. Jika obligasi senilai $800.000 yang diilustrasikan di atas diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2007, 97% dari nilai pari, maka penerbitan itu akan dicatat sebagai berikut. Kas dari 800.000 kali 97%, yaitu Rp776.000 berada di debit. Kas diskonto atas hutang obligasi Rp24.000 di debit, hutang obligasi Rp800.000 di kredit. Karena hal ini berhubungan dengan bunga, maka sebagaimana dibahas sebelumnya, diskonto akan diamortisasi dan dibebankan ke beban bunga selama periode obligasi tersebut beredar. Menurut metode garis lurus, jumlah yang diamortisasi setiap tahun merupakan jumlah yang konstan. Sebagai contoh, dengan penggunaan diskonto obligasi sebesar $24.000, jumlah yang diamortisasi bucan ke beban setiap tahunnya 10 tahun adalah 24.000. 24.000 ditambah 10 tahun. Jika diamortisasi dicatat secara tahunan, maka hal itu dicatat sebagai berikut. Beban bunga obligasi di debit 24.000, diskonto atas hutang obligasi 24.000 di kredit. Pada akhir tahun pertama, yaitu 2007, sebagai hasil dari ayat jurnal amortisasi di atas, saldo diskonto hutang obligasi yang belum diamortisasi adalah 21.600. Hal ini dapat dari 24.000 dikurangi 2.400. Ini edisi Multining CNPM 20.01.02.0064 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini akan menjelaskan mengenai metode bunga efektif. Prosedur yang lebih disukai untuk amortisasi diskonto atau premi adalah metode bunga efektif atau disebut juga dengan amortisasi nilai sekarang. Dalam metode bunga efektif yaitu ada beban bunga obligasi dihitung pertama kali dengan mengalihkan nilai tercatat atau nilai buku obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Dan yang kedua yaitu amortisasi diskonto atau premi obligasi. Kemudian dengan membandingkan beban bunga obligasi terhadap bunga yang dibayarkan. Di dalam tabel itu terdapat rumus untuk mencari nilai amortisasi, yaitu beban bunga obligasi dikurangi pembayaran bunga obligasi, di mana beban bunga obligasi itu rumusnya adalah nilai tercatat obligasi pada awal periode dikali dengan suku bunga efektif, dan pembayaran bunga obligasi rumusnya adalah jumlah nominal obligasi dikali dengan suku bunga yang ditetapkan. Ini adalah rumus dari jumlah amortisasi. Langsung saja ke penerapannya, yaitu yang pertama obligasi diterbitkan pada diskonto. Evermaster Corporation menerbitkan obligasi 8% senilai $100.000 pada tanggal 1 Januari 2007 dan jatuh tempo 1 Januari 2012 dengan bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Karena investor menuntut suku bunga efektif sebesar 10%, maka mereka membayar $92.278. Untuk obligasi senilai $100.000 yang menciptakan diskonto sebesar $7.722. Untuk jurnalnya adalah kas di debit senilai $92.278. Diskonto atas hutang obligasi di debit sebesar $7.722. Dan hutang obligasi di kredit sebesar $100.000. Yang kedua, obligasi diterbitkan pada premi, yaitu penerbitan
obligasi melibatkan biaya mendesain dan mencetak, biaya hukum dan akuntansi, komisi biaya promosi, serta beban serupa lainnya. Terdapat perbedaan yang nyata antara pandangan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum atau GAAP dengan konsep statement nomor 6 mengenai biaya penerbitan hutang. Namun hingga suatu standar baru dikeluarkan untuk menggantikan GAAP yang ada, yaitu untuk biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi diperlakukan sebagai beban yang ditangguhkan dan mengamortisasikan selama umur hutang tersebut. Untuk menggambarkan akuntansi biaya penerbitan obligasi, asumsikan bahwa Microchip Corporation menjual obligasi surat hutang atau debentur sebesar 20 juta dolar berjangka waktu 1 tahun dengan harga 20 juta 795.000 dolar pada tanggal 1 Januari 2007. Biaya penerbitan obligasinya adalah 245 dolar. Microchip mencatat penerbitan obligasi dan amortisasi biaya penerbitan obligasi untuk jurnalnya adalah kas di debit sebesar 108.530 dan premi atas hutang obligasi di kredit sebesar 8.530, hutang obligasi di kredit sebesar 100.000. Selanjutnya yaitu mengakrualkan bunga. Sebagai contoh, ketika Evermaster menjual obligasi dengan premi kedua, tanggal pembayaran bunga bersamaan dengan tanggal laporan keuangan. Akan tetapi, apa yang akan terjadi jika Evermaster ingin melaporkan keuangan pada akhir Februari 2007? Evermaster mencatat akrual ini adalah sebagai berikut, yaitu beban bunga obligasi di debit sebesar 1.085,33, premi atas hutang obligasi sebesar 248,0, dan hutang bunga obligasi sebesar 1.333. Klasifikasi diskonto dan premi. Diskonto hutang obligasi bukan merupakan aktiva karena tidak memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Diskonto obligasi berarti perusahaan meminjam lebih kecil dari nominal atau nilai jatuh tempo obligasi tersebut, dan karenanya menghadapi suku bunga aktual atau efektif yang lebih tinggi daripada suku bunga yang ditetapkan atau nominal. Biaya penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi melibatkan biaya mendesain dan mencetak, biaya hukum dan akuntansi, komisi biaya promosi, serta bahan serupa lainnya. Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi selama umur hutang itu dengan cara yang sama seperti yang digunakan untuk diskonto obligasi. Biaya penerbitan obligasi berdampak mengurangi hasil dari penerbitan obligasi yang menaikkan suku bunga efektif sehingga dapat diperhitungkan sebagai diskonto yang belum diamortisasi. Biaya penerbitan obligasi, yaitu contohnya untuk menggambarkan akuntansi. Untuk biaya penerbitan obligasi, asumsikan bahwa Microchip Corporation menjual obligasi surat hutang atau debentur senilai 20 juta dolar berjangka waktu 10 tahun dengan harga 20.795.000 pada tanggal 1 Januari 2007 atau juga tanggal obligasi. Biaya penerbitan obligasinya adalah sebesar 245.000 dolar. Microchip mencatat penerbitan obligasi dan amortisasi biaya penerbitan obligasi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2007, kasnya sebesar di debit sebesar 20.550.000. Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi di debit sebesar 245.000.
Premi atas hutang obligasi dikredit sebesar 795.000 dan hutang obligasi dikredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 31 Desember 2007, beban penerbitan obligasi di debit sebesar 24.500 dan biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi dikredit sebesar 24.500. Microchip melanjutkan untuk mengamortisasi biaya penerbitan obligasi dengan cara yang sama selama umur obligasi. Meskipun metode bunga efektif lebih disukai, dalam prakteknya perusahaan dapat juga menggunakan metode garis lurus untuk mengamortisasi biaya penerbitan obligasi karena lebih mudah dan hasilnya tidak banyak berbeda. Obligasi treasury. Hutang obligasi yang telah diakuisisi kembali oleh perusahaan yang menerbitkannya atau agen atau trustee atau perwaliannya dan belum dibatalkan disebut sebagai obligasi treasury. Hampir sama dengan saham treasury, obligasi ini harus dilaporkan dalam neraca sebagai pengurangan dari hutang obligasi. Apabila obligasi itu dijual atau dibatalkan, maka akun obligasi treasury harus dikredit. Yang selanjutnya yaitu pelunasan hutang lebih awal. Dalam beberapa kasus, hutang dilunasi lebih awal sebelum jatuh tempo. Jumlah yang dibayarkan atas pelunasan lebih awal atau penebusan sebelum jatuh tempo itu mencakup setiap premi penarikan dan beban reakuisisi yang disebut sebagai harga reakuisisi pada tanggal tertentu. Jumlah tercatat bersih dari obligasi adalah jumlah yang akan dibayarkan pada jatuh tempo yang disesuaikan dengan premi atau diskonto yang belum diamortisasi dan biaya penerbitan. Setiap kelebihan dari jumlah bersih tercatat di atas harga reakuisisi merupakan keuntungan dari pelunasan lebih awal. Sementara kelebihan harga reakuisisi di atas jumlah tercatat bersih disebut kerugian dari pelunasan lebih awal. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Wesel bayar jangka panjang. Perbedaan antara wesel bayar lancar dan wesel bayar jangka panjang terletak pada tanggal jatuh temponya. Wesel bayar jangka pendek diharapkan akan dibayar dalam jangka 1 tahun atau siklus operasi mana yang lebih lama. Wesel bayar jangka panjang memiliki substansi yang sama seperti obligasi, di mana keduanya mempunyai tanggal jatuh tempo tetap dan suku bunga ditetapkan atau implisit. Akan tetapi, wesel tidak dapat langsung dijual seperti obligasi di pasar sekuritas publik yang terorganisasi. Seperti obligasi, wesel juga dinilai pada nilai sekarang dari arus kas bunga dan pokok masa depan, di mana setiap premi dan diskonto diamortisasi dengan cara yang sama selama umur wesel tersebut. Wesel diterbitkan dengan nilai nominal. Sebagai contoh, tanggal 1 Januari 2015, PT ABC menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal 100 juta dengan bunga 10% dan periode jatuh tempo 5 tahun. Bunga atas wesel harus dibayar setiap akhir tahun. PT ABC melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, kas 100 juta didebit, kemudian wesel bayar 100 juta dikredit. Pada tanggal 31 Januari 2015, beban bunga 10 juta didebit, kas besar 10 juta dikredit, yang didapat dari wesel bayar 100 juta dikalikan dengan bunga sebesar 10%. Wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. 1. Wesel dengan bunga 0. Suku bunga implisit adalah suku bunga yang menyamakan kas yang dibayarkan dengan jumlah yang diterima di masa depan. Selisih antara jumlah nominal dan nilai sekarang atau kas yang diterima dicatat sebagai diskonto dan diamortisasi ke beban bunga selama umur wesel tersebut. 2. Wesel berbunga.
Wesel dengan bunga 0 merupakan contoh perbedaan ekstrim antara suku bunga ditetapkan dan suku bunga efektif. Dalam beberapa kasus, perbedaan tersebut tidak begitu besar. Apabila nilai sekarang melebihi nilai nominal, maka wesel tersebut dipertukarkan dengan premi. Premi atas wesel bayar dicatat sebagai kredit dan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif selama umur wesel tersebut sebagai pengurang tahunan atas jumlah beban bunga yang diakui. Wesel dalam situasi khusus. Yang pertama, wesel diterbitkan untuk properti, barang, dan jasa. Terkadang, perusahaan menukarkan properti, barang, dan jasa dengan wesel bayar. Apabila instrumen hutang tersebut dipertukarkan dengan properti, barang, atau jasa dalam suatu transaksi pertukaran istimewa, maka suatu suku bunga ditetapkan dianggap layak, kecuali jika 1. Tidak ada suku bunga yang ditetapkan. 2. Suku bunga yang ditetapkan tidak layak. 3. Jumlah nominal yang ditetapkan dari instrumen hutang itu secara material berbeda dengan harga jual tunai berjalan atas barang yang serupa atau dari nilai pasar berjalan instrumen hutang itu. Dalam situasi ini, nilai sekarang dari instrumen hutang diukur menurut nilai wajar properti, barang, atau jasa, atau menurut jumlah yang secara layak mendekati nilai wajar wesel itu. Jika tidak ada suku bunga yang ditetapkan, maka suku bunga adalah selisih antara nilai nominal wesel dan nilai wajar properti. Yang kedua, pilihan suku bunga. Dalam transaksi wesel, suku bunga pasar atau efektif itu nyata atau dapat ditentukan oleh faktor lain yang terlibat dalam pertukaran, seperti nilai pasar wajar dari apa yang diberikan atau diterima. Untuk menentukan nilai sekarang sebuah wesel, perusahaan harus memperkirakan suku bunga penerapan yang mungkin berbeda dengan suku bunga yang ditetapkan. Proses penafsiran suku bunga ini disebut sebagai pengaitan dan suku bunga yang dihasilkan disebut suku bunga terkait. Perusahaan menentukan suku bunga terkait ketika mereka menerbitkan wesel. Perubahan yang terjadi sesudahnya pada suku bunga yang ada akan diabaikan. Yang ketiga, wesel bayar hipotek adalah wesel promes yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek yang menggadaikan hak atas properti sebagai jaminan pinjaman. Wesel bayar hipotek sering digunakan oleh perusahaan perorangan dan persekutuan daripada korporasi. Pinjaman biasanya menerima kas dalam jumlah nominal wesel hipotek, di mana jumlah nominal wesel itu merupakan kebijakan yang sebenarnya dan tidak ada diskonto atau premi yang terlibat. Namun, apabila dikenakan penilaian poin oleh pemberi pinjaman, maka jumlah total yang diterima oleh pinjaman kurang dari jumlah nilai nominal wesel. 1 poin adalah 1% dari nilai nominal wesel. Keempat, pembiayaan di luar neraca adalah suatu upaya untuk meminjam uang dengan cara sedemikian rupa sehingga kewajiban tidak tercatat. Akibatnya, setiap perusahaan yang memakai pembiayaan di luar neraca di masa ini beresiko ditinggalkan para investor yang membeli sahamnya. Terdapat 3 bentuk pembiayaan di luar neraca. 1. Anak perusahaan yang tidak terkonsolidasi. Dalam kasus ini, perusahaan induk tidak perlu melaporkan aktiva dan kewajiban anak perusahaannya. Akibatnya, para pengguna laporan keuangan mungkin tidak menyadari bahwa anak perusahaan itu memiliki hutang banyak yang akhirnya dapat membebani perusahaan induk. Kedua, entitas dengan tujuan khusus. Sebuah perusahaan dapat menciptakan sebuah entitas dengan tujuan khusus untuk menjalankan sebuah proyek khusus. 3. List operasi. Cara lain agar perusahaan tidak perlu mencantumkan hutang di neraca adalah dengan leasing. Dengan memenuhi beberapa syarat tertentu, perusahaan hanya harus melaporkan beban sewa per periode dan menyediakan catatan pengungkapan dari transaksi ini. Yang kelima, dasar pemikiran.
Mengapa perusahaan mengadakan perjanjian pembiayaan di luar neraca? Alasan utamanya adalah peniadaan hutang akan mempertinggi mutu neraca dan memungkinkan kredit diperoleh dengan lebih cepat serta dengan biaya yang lebih ringan. Kedua, ketentuan pinjaman seringkali menciptakan pembatasan atas jumlah hutang yang dapat dimiliki. Akibatnya, pembiayaan di luar neraca digunakan karena komitmen jenis ini mungkin tidak diikutkan dalam menghitung pembatasan kredit atau hutang. Ketiga, sisi aktiva dari neraca dinyatakan terlalu rendah. Sebagai pengimbang terhadap nilai yang rendah ini, beberapa manajemen berpendapat bahwa bagian dari hutang itu tidak perlu dilaporkan. Penyajian dan analisis hutang jangka panjang. Penyajian hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar, kecuali kalau penarikan itu dipenuhi dengan aktiva selain aktiva lancar. Jika hutang itu akan didanai kembali, dikonversikan menjadi saham atau ditarik dari dana pelunasan obligasi, maka hal itu harus dilaporkan sebagai pos tidak lancar dan dilengkapi dengan catatan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam likuiditasnya. Nilai wajar hutang jangka panjang juga harus diungkapkan jika dianggap praktis untuk mengestimasi nilai wajarnya. Tujuan dari pengungkapan ini adalah membantu pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi jumlah dan waktu dari arus kas masa depan. Analisis hutang jangka panjang. Hutang terhadap total aktiva dan beberapa kali bunga dihasilkan adalah dua rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan solvensi jangka panjang. 1. Rasio hutang terhadap total aktiva. Rasio ini mengukur persentase total aktiva yang disediakan oleh kreditor dengan rumus hutang terhadap total aktiva sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Semakin tinggi persentase hutang daripada total aktiva, semakin tinggi resiko bahwa perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. 2. Rasio beberapa kali bunga digunakan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga ketika jatuh tempo. Hal tersebut dihitung dengan membagi laba sebelum beban bunga. Seperti yang dirumuskan, hutang terhadap total aktiva sama dengan laba sebelum pajak penghasilan dan beban bunga dibagi beban bunga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.